Bab 577. Mau bercerai? Tidak akan bisa. Albert menarik napas dalam-dalam. Setengah tahun, aku akan bercerai setelah setengah tahun. Oke, Vito merasa ragu dan menyetujuinya. Setengah tahun seharusnya sudah cukup baginya untuk meluluhkannya. Mau cerai? Tidak akan bisa. Meskipun dia berjanji untuk bercerai setelah setengah tahun, itu karena Albert marah ketika memikirkan bahwa Vito membodohinya untuk mendapatkan buku nikah. Syuting hari kedua. Hari ini adalah syuting resmi MV Musik. Mereka sedang dalam perjalanan ke lokasi syuting. Albert tidak menunjukkan wajah yang ramah ke Vito, mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara dengannya. Ketika mereka sampai di sana dan bersiap untuk turun dari mobil, Vito menyerahkan buku nikah padanya dan berkata, "Ini, jangan disobek." Untuk menjalani proses perceraian membutuhkan ini. Albert meremas tinjunya dan menahan keinginannya untuk merobek buku nikah. La memasukkan buku nikah ke dalam saku di tasnya, lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Sutradara pembuatan MV lagu tersebut pernah bekerja dengan Albert beberapa tahun yang lalu dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa Vito adalah sponsor terbesarnya, keduanya tidak menunjukkan hubungan di antara mereka dan sutradara juga tidak berani sembarangan berspekulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Vito tidak memiliki skandal. Saat ini, ada seorang wanita di dekatnya yang terlibat skandal dengannya dan hanya sedikit orang yang bisa melihat bahwa hubungan di antara keduanya sangat spesial. Saat mereka lebih memperhatikannya lagi, mereka menebak, bisa saja ke depannya Albert yang akan menjadi pasangan Vito. Saat syuting MV sedang berlangsung, berhenti, orang yang meneriakkan ini bukanlah sutradara, tetapi Vito. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan wajah yang muram kepada pemeran utama pria di MV ini, "Jika kamu ingin syuting MV, maka berkonsentrasilah dan berakting dengan serius. Kenapa kamu malah merangkulnya? Lepaskan dia, Presdir Vito. Ini sudah diatur sesuai dengan naskah MV." Kata pria pemeran utama MV dengan wajah polos, "Ubah naskahnya untukku." Dia memerintah mendominasi. "Vito, keluar dari sini." Pemeran utama wanita di MV ini, Albert, menatapnya dengan marah. Terlihat jelas pria ini ada di sini untuk membuat masalah. Sudah 2 atau 3 kali syuting dihentikan olehnya. Dia menariknya ke samping dengan ekspresi tidak senang, berbicara dengan pelan, nadanya penuh posesif. "Albert, kamu sudah punya suami. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan pria lain, apalagi membiarkan pria lain menyentuhmu." Tidak masalah untuknya jika dia mengingatkannya bahwa ia sudah memiliki suami. Tapi ketika Vito mengatakannya, dia teringat bahwa sudah dibodohi olehnya untuk mendapatkan buku nikah dan ia merasa sangat marah. "Coba kamu jelaskan bagaimana caramu mendapatkan buku nikah ini." Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Vito tiba-tiba merasa bersalah dan akhirnya mengalah. "Ya pokoknya, kamu harus jaga jarak dari pria lain. Minggir, jika kamu berani seenaknya berteriak untuk menghentikan syuting lagi dan aku tidak bisa menyelesaikan jadwal hari ini, aku akan membunuhmu." Dia menunjuk ke arah luar dan memintanya untuk pergi dan menunggu di sana. Vito memandang pemeran utama pria di MV itu dengan tatapan dingin seperti ingin membunuhnya. Kemudian Albert menunjuk lokasi di luar lokasi syuting dan menyuruh Vito menunggu di sana. Karena melihat tatapan Vito, pemeran utama pria di MV menjadi takut untuk melakukan adegan miliknya lagi. Sudah jelas di MV ini ia menjadi pemeran utama pria yang penuh kasih sayang. Akibatnya, ketika dia berhadapan dengan Albert, ia seperti melihat hantu, menjadi kaku, tangannya gemetar dan dahinya terus berkeringat dingin. Vito tidak perlu berteriak untuk menghentikan syuting karena sutradaranya pun terus meneriakkan "Cut." Setelah syuting seharian, tidak ada kemajuan sama sekali, apalagi karena Vito terus mengawasi perkembangannya. Sang sutradara pun merasa sangat cemas sehingga dia hampir menendang pemeran utama pria di MV ini. Di sisi lain, Albert ingin menendang si pembawa masalah, Vito.
Selama mereka makan, Presdir juga ada di sana. Siapa yang menemukan pemeran utama pria MV ini? Aktingnya sangat buruk. Dari pagi tidak ada kemajuan sama sekali. Ganti dia. Vito memberi perintah dengan memaksa sambil makan. Presdir Vito, kami sudah memilih pemeran pria dengan hati-hati. Saat ini, jika kita mengganti pemeran utama pria, kita harus menemukan pemeran utama pria lainnya yang cocok. Kemudian harus rekaman ulang, tidak akan bisa selesai sesuai deadline perilisan lagu. Robert menjelaskan dengan berkeringat dingin. Dia tahu betul siapa orang yang menyebabkan syutingnya tidak memiliki kemajuan. Andai saja Vito tidak menatap pemeran utama pria di MV ini dengan tatapan seperti, "Kalau kamu menyentuhnya, itu sama saja dengan cari mati." Syutingnya pasti akan berjalan lancar. Kenapa kamu tidak mau menggantinya? Kalau saat ini kamu tidak bisa menemukan pemeran utama pria, maka Presdir saja yang menggantikannya. Ini adalah keputusan akhirnya, kata Vito dengan nada mendominasi. Dia telah melihat naskah MV dan ada banyak kontak fisik, juga beberapa adegan ciuman. Meskipun ini hanya rekaman dan tidak ada ciuman yang nyata. Tetapi jika dia yang menggantinya, itu bisa menjadi kenyataan. Robert sedikit terkejut. Dia serius? Apa yang kamu lakukan? Albert mengerutkan kening, menegurnya dengan lembut. Sebagai Presdir KRC Internasional, memangnya aku tidak punya hak untuk mengganti pemeran utama pria di MV? Vito terlihat serius. Ini hanya MV. Kalau aku mau jadi pemeran utamanya, siapa yang berani menentangnya? Kalau gitu, ganti saja pemeran utama prianya asal Presdir Vito merasa senang. Kata Robert sambil tersenyum, ini yang disebut punya uang mah bebas. Seperti yang dilakukan Vito sekarang ini, tidak hanya kaya, tetapi juga wajahnya sangat tampan. Era ini adalah era di mana penampilan adalah segalanya. Jika dia tidak menjadi Presdir KRC Internasional pun, dia bisa debut sebagai selebriti. Bahkan kalau dia tidak punya uang, tampil dengan wajah sepertinya akan menjadikannya artis terkenal. Albert menundukkan kepalanya, ia lanjut makan dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena tidak ada gunanya berbicara lagi saat syuting di sore hari. Pemeran utama pria MV sudah digantikan oleh Vito. Gimana kalau aku beritahu sutradara supaya merekam adegan ciuman terlebih dulu? Dia mendekati Albert dan berkata dengan pelan. Albert merasa bahwa menggunakan kekuasaan untuk kesenangan pribadi sangat cocok pada orang-orang seperti dia. Oke, dia menyetujuinya dengan acuh tak acuh. Vito baru merasa bahagia kurang dari 3 detik, dan kemudian mendengarnya berkata, "Dulu saat aku rekaman adegan ciuman, aku menggunakan peran pengganti, jadi aku akan pergi dan memberitahu sutradara untuk mereka adegan ciuman terlebih dulu." Begitu dia hendak berjalan menuju sutradara, Vito menarik tangannya. "Sebenarnya, tidak ada pengganti untuk MV ini. Kamu marah padaku, iya?" Vito bertanya dengan sedikit tidak senang. Wanita tak berperasaan ini justru membiarkannya mencium wanita lain. "Tidak, kupikir kau tahu bahwa biasanya dulu ada peran pengganti yang melakukan adegan ciuman milikku." Albert mengangkat bahunya dengan wajah tidak bersalah. Tentu saja Vito tahu tentang hal ini, tapi dia tidak menyangka bahwa Albert akan menggunakan peran pengganti untuk adegan ciuman dengannya. "Tidak ada peran pengganti, aku ingin melakukannya denganmu. Aku menolak melanggar aturan tidak tertulis." Vito terdiam. Dia adalah istrinya. Meskipun ia memaksanya, dia juga mencium istrinya sendiri. Kenapa ia seperti dilarang untuk mencium istrinya? Kemudian, dia seperti memikirkan sesuatu. Secercah harapan terlihat di mata hitamnya. Aturan tidak tertulis, kedengarannya cukup bagus. Dia adalah artis dari perusahaannya. Jika kedepannya dia ingin syuting film, bisa mengatur istrinya sendiri. Sepertinya terdengar sangat menyenangkan. Mulai lagi syutingnya dari awal. Kalau kamu berani seenaknya meminta mengubah sesuatu, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati, kata Albert sambil memukul dadanya dengan tinjunya dan berbalik ke lokasi syuting.
Bab 578. Ayo pilih sepasang cincin nikah yang bagus. Sore hari, setelah menyelesaikan syuting di hari itu, Albert, ayo pilih sepasang cincin nikah. Vito berjalan ke sisinya dan berkata sambil tersenyum. Tidak mau, Albert menolak dengan tegas. Memikirkan ia dibodohi oleh pria ini untuk mendapatkan buku nikah, dia merasa sangat sedih. La benar-benar merasa dirugikan karena sudah dibodohi olehnya. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu membayar. Kamu bisa pilih yang paling mahal. Kamu juga bisa pilih beberapa pasang. Jadi kamu tidak perlu selalu memakai cincin yang sama selama setahun. Vito mengulurkan tangan, menarik tangan putihnya yang lembut, dan memegangnya. Jangan sentuh aku, kita sudah sepakat ini adalah pernikahan tersembunyi. Albert berusaha menarik tangannya, tetapi Vito tidak mau melepaskannya. Pilihlah sepasang cincin nikah, anggap saja seperti sedang melakukan pertunjukan, jadi kamu harus memakainya. Bisiknya lembut, melakukannya pertunjukan, Albert mendengus dingin. Setelah memilih cincin nikah, sekalian saja mengadakan pernikahan lagi, supaya benar-benar terlihat seperti pernikahan yang nyata. Ya, Vito segera menjawab, ia tersenyum dan berkata, pernikahan seperti apa yang kamu suka, western atau tradisional? Albert sangat marah padanya sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia mengabaikannya dan berjalan dengan cepat. Menurutku, pernikahan tradisional cocok untukmu. Vito bergumam pelan dan mengikutinya. Dia telah melihatnya di drama serial. Di drama itu ada adegan pernikahan menggunakan mahkota dan jubah Phoenix. Gaun pengantin berwarna merah membuat wajahnya merona, yang sangat indah dan menakjubkan. Setelah makan malam di luar, Vito mengantarnya pulang pada malam hari dan langsung pergi tanpa banyak bicara. Ketika Albert selesai mandi, dia berbaring di tempat tidur dan memakai masker. Saat ia melihat buku nikah di tangannya, ia merasa seperti sedang bermimpi. Pikirannya benar-benar terbuai oleh pria itu dan langsung pergi bersamanya untuk mendapatkan buku nikah. Setengah tahun, gumamnya sambil menatap langit-langit. Memikirkan tentang perjanjian itu, kalau dia tetap tinggal di rumahnya selama setengah tahun pernikahan tersembunyi mereka dan dia tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri tanpa seizinnya. Setelah 6 bulan, kalau dia masih tidak bisa menerimanya, maka mereka akan bercerai. Perceraian, tiba-tiba, ada notifikasi dari WeChat-nya. Albert menaruh buku nikahnya dan mengambil ponselnya. Itu adalah chat dari Kina. Dia mengklik pesannya dan membaca, Albert. Coba buka linknya. Seorang yang kaya dan berkuasa di negara R bertanya tentang cara mengejar seorang dewi. Ini sangat romantis. Hal yang sangat romantis di tahun ini, pria kaya ini berkata bahwa hari ini ia sudah pergi bersama kekasihnya untuk mendapatkan buku nikah dan memberikan banyak hartanya sebagai souvenir pernikahan. Aku sebenarnya mendapatkan beberapa souvenirnya yang sangat istimewa. Sudut bibir Albert berkedut, tapi dia tidak membuka artikel yang berjudul, tiba-tiba bertemu dengan kekasihnya yang telah terpisah selama beberapa tahun dan melahirkan seorang anak yang lucu untuknya. Bagaimana cara mendapatkan hatinya? Dia mengetik chat di ponselnya dan mengirimkan padanya. Kina, kendalikan dirimu, kan kamu juga nyonya muda dari anak keluarga kaya raya di kota R. Memangnya tuan muda kedua bangkrut. Kamu jadi terlalu bersemangat karena mendapatkan beberapa souvenirnya. 30 detik kemudian, Kina meneleponnya. Yang kamu perhatikan malah ribuan souvenirnya. Hei, itu salah. Tapi kamu malu memberitahunya padaku. Intinya adalah, si pria kaya ini sudah menikah dengan kekasihnya hari ini. Sudah punya buku nikah, ketika pria kaya ini mengejar kekasihnya, dia adalah seorang bajingan dan playboy, dan sekarang dia sangat gentleman. Aduh, sangat romantis. Begitu Albert mendengar kata mendapatkan buku nikah, dia langsung merasa marah ketika mengingat bahwa dirinya telah dibodohi oleh Vito untuk mendapatkan buku nikah. Dia berkata dengan marah, bukannya kamu juga menikah dengan pria kaya? Apa yang membuatmu begitu bersemangat?
dan kalau tuan muda kedua mendengar kamu menyebut pria lain, gentleman, sepertinya kamu akan mendapatkan masalah. Albert, jangan menyebut orang itu, Kina berkata dengan kesal sambil menaruh tangan di pinggangnya. Sejak Clayton dan dirinya kembali ke kota Leicester, orang itu menjadi agresif dan tidak bisa menahan diri. Setiap malam, Kina selalu dibuat mendesah sampai tenggorokannya menjadi serak dan dia baru berhenti ketika waktu sudah hampir pagi, yang membuatnya bangun saat siang hari dan ingin tidur lagi setelah makan siang. Ini karena orang itu selalu mengajaknya bertempur setiap malam. Setiap kali Kina memohon untuk berhenti, dia malah berkata dengan pelan, "Kekuatan fisikmu terlalu lemah dan aku tidak bisa berhenti." Rasanya Kina ingin menangis. Dia ingin tahu kalau pria ini memperlakukan dirinya seperti ini siang dan malam. Apakah badannya tidak sakit? Badannya tidak sakit sih, tapi pinggangnya yang terasa seperti mau patah. Kalau dengar dari nada kesalmu, terdengar seperti seorang wanita yang sedang bersedih. Ada apa? Tuan muda kedua terlalu sibuk bekerja, mengabaikanmu dan meninggalkanmu sendirian? Albert tertawa dan menggodanya. Di ujung lain, Kina diam-diam berpikir, dia juga berharap suaminya tidak akan terlalu sibuk dengan pekerjaan dan meninggalkannya sendirian. Tapi, tidak peduli seberapa sibuknya dia di tempat kerja, setiap malam dia akan mengganggunya dan mengajaknya berhubungan hingga lelah. Ini hal yang paling menyedihkan. Hei, aku sedang membicarakan artikel itu denganmu, jangan malah membicarakanku. Kina segera mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan penuh semangat. Cepat lihat dan baca postingan artikelnya. Artikelnya sangat romantis sampai membuatku deg-degan. Setiap kali pria kaya itu meminta bantuan dan bertanya, dia akan mengirimkan angpau besar bahkan hadiah mewah lainnya. Aku sudah mendapatkannya beberapa kali, ada ratusan ribu. Mendengarkan penjelasan pria kaya itu, aku merasa kalau kekasihnya bodoh dan konyol, juga suka berpura-pura cuek dan sombong. Sangat menyenangkan setelah tahu kisah cinta mereka sudah berubah. Alasan yang jelek, aku tidak mau melihatnya. Lihat, wanita ini sangat mirip denganmu. Albert, kamu tidak mau coba membacanya. Kina sengaja mengejeknya. Dia secara tidak sengaja melihat postingan ini setengah bulan yang lalu dan itu adalah postingan yang memiliki banyak komentar di forum. Alasan kenapa postingan ini sangat populer adalah karena pria kaya yang misterius ini setiap hari akan bertanya dan membagikan angpau dengan bangga setelah kekasihnya muncul dan mengubah kehidupannya. Jumlah angpaunya tergantung pada situasinya. Jika orang itu sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan memberikan jumlah uang yang lebih banyak dan jika ia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia hanya memberi sedikit. Dulu, jumlahnya ratusan juta yang dibagi dalam ratusan juta angpau. Kata pria kaya itu, dia sudah mendapatkan buku nikah dengan kekasihnya hari ini dan akan memberikan angpau dengan nominal 19 miliar, yang tidak hanya mengartikan bahwa ia dan kekasihnya akan hidup bersama. Tapi ia juga berterima kasih kepada semua orang yang sudah membantunya hari ini dan membantunya membuat sensasi di seluruh forum. Pria kaya itu juga mengatakan bahwa ketika dia mengadakan pernikahan dengan kekasihnya, dia akan terus membagikan hartanya. Kina, kamu kan sudah menikah dan memiliki anak yang sudah besar. Kamu masih berani menyebut dirimu Nona, padahal seharusnya kamu menyebut dirimu Nyonya. Albert, kamu jahat. Kina memakinya, kemudian ingin melanjutkan kata-katanya dengan nada menggoda. Cepat baca postingan artikel itu, setelah kamu membacanya, kita akan mendiskusikannya. Ku beritahu bahwa pria kaya ini sangat pintar. Kekasihnya baru menerimanya kemarin dan kemudian seseorang menyuruhnya untuk menikah dengan kekasihnya. Dan ternyata benar, dia merasa ide lamaran ini sangat bagus. Lalu bertanya pada netizen di forum itu bagaimana caranya dia bisa membodohi kekasihnya untuk mendapatkan buku nikah dengannya.